Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Oktareza. Di sini saya akan menjelaskan definisi mainboard dan juga saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada pada mainboard. Saya menjelaskannya di sini menggunakan PowerPoint. Oke, kita buka terlebih dahulu PowerPoint-nya. Oke, di sini ada nama saya M. Oktareza. Saya kuliah di jurusan D3 Sistem Informasi. Dan untuk yang menjelaskan mainboard ini yaitu mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Baiklah, kita mulai saja penjelasannya. Definisi mainboard dan fungsi-fungsi yang ada di dalam mainboard. Mainboard sendiri adalah sebuah papan sirkuit elektronik utama komputer yang digunakan untuk meletakkan komponen-komponen elektronik lain seperti prosesor, RAM, VGA, dan lain sebagainya. Di dalam mainboard sendiri terdapat beberapa chip controller yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data. Selain itu ada beberapa soket-soket dan slot-slot yang digunakan untuk memasang komponen-komponen lainnya. Bisa dilihat gambar di sebelah kiri sini. Kurang lebih bentuk mainboard yaitu seperti ini. Oke, kita lanjut. Oke, di sini fungsi mainboard. Fungsi mainboard sendiri yaitu adalah sebagai penghubung antar hardware seperti prosesor, RAM, VGA, mouse, keyboard, LAN card, dan lain sebagainya. Selain itu, mainboard juga berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data pada sebuah komputer. Oke, sudah paham? Oke, kita akan lanjut. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada dalam mainboard. Tetapi saya akan menjelaskannya hanya sebagian saja. Oke, yang pertama adalah CPU socket. Kurang lebih gambarnya adalah seperti ini. CPU socket adalah suatu dudukan prosesor yang ada pada mainboard dengan bentuk segi empat dan banyak lubang-lubang kecil sebagai tempat menancapnya kaki-kaki pin prosesor yang tersusun membentuk matriks dua dimensi. Susunan letak dan jarak antar lubang soket sama persis dengan susunan letak dan jarak pada kaki-kaki prosesor, namun tetap dalam pemasangannya juga harus berhati-hati. Soket prosesor memegang fungsi sebagai perangkat untuk menginstal atau menyisipkan prosesor. Soket prosesor juga memfasilitasi akses CPU dan mencegah kerusakan ketika unit dipasang serta dilepaskan. Oke, gambar CPU soket kurang lebih seperti ini. Tetapi ada dijelaskan tadi, seperti pin tadi. Pin itu gambarnya kurang lebih seperti ini. Gambarnya ada lubang-lubang banyak seperti ini. Oke, baiklah, kita lanjut saja. Oke, di sini terdapat memori slot. Bentuk memori slot kurang lebih seperti ini. Slot memori, soket memori atau slot RAM inilah yang merupakan tempat di mana memori RAM komputer dimasukkan ke dalam komputer. Bergantung pada mainboard, mungkin ada 2-4 slot memori, kadang lebih pada mainboard high-end, dan itulah yang menentukan jenis RAM yang digunakan dengan komputer. Oke, bentuk memory slot yaitu seperti ini. Ini adalah memory slot dengan 2 slot saja. Biasanya ada 4 slot, tetapi di contoh gambar ini terdapat 2 slot saja. Dan juga tidak setiap RAM bisa dimasukkan karena ada tipe-tipenya seperti DDR2, DDR3, dan DDR4. Oke, kita lanjut saja. Oke, gambar yang terdapat banyak pin ini yaitu adalah sebuah power connector. Power connector sendiri adalah pin yang menyambungkan motherboard dengan power supply di casing sebuah komputer agar si motherboard menerima daya dari power supply. Ada beberapa mainboard yang menyediakan 2 tipe konektor power, AT dan ATX. Kebanyakan motherboard atau mainboard terbaru sudah bertipe ATX.
Oke, kurang lebih gambarnya seperti ini. Tetapi setiap motherboard mungkin warnanya berbeda. Di sini warnanya putih, tetapi berdasarkan pinnya kurang lebih sama seperti ini. Oke, kita lanjut. Oke, di sini di samping power connector ada IDE port. Apa itu IDE port? IDE port adalah soket yang berfungsi untuk menghubungkan hard disk atau optical drive seperti CD-ROM, DVD yang bertipe ATA dengan motherboard. Oke, gambarnya kurang lebih seperti ini, dan juga mungkin setiap motherboard agak berbeda, tetapi mungkin dari segi pin mungkin kurang lebih sama. Oke, kita lanjut. Oke, di sini terdapat SATA port. SATA port adalah soket yang berfungsi untuk menghubungkan disk drive seperti hard disk atau optical drive jenis SATA. Soket seperti ini biasanya terdapat lebih dari satu, tergantung dari jenis atau tipe mainboardnya sendiri. Oke, kalau mainboard yang high end mungkin terdapat lebih dari 4 slot seperti di gambar ini. Mungkin terdapat 6 atau bisa sampai 8 mungkin. Oke, kita lanjut saja lagi. Oke, di sini terdapat VGA slot. VGA slot sendiri merupakan slot yang terletak pada mainboard dan digunakan untuk menempatkan kartu VGA alias GPU alias VGA card sehingga bisa terbaca oleh sistem operasi dan bisa digunakan untuk kebutuhan grafis dari komputer. Slot VGA ini biasanya dinamakan PCIe dan juga PCIe atau PCIe Express. Gambarnya mungkin terlihat seperti ini, kurang lebih seperti ini. Mungkin juga setiap motherboard berbeda, tergantung mainboardnya sendiri. Oke, kita akhiri di sini saja. Terima kasih atas perhatian kalian dan juga yang telah menonton video ini. Mungkin terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video saya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.